Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, welcome back to science material, and in this time we will discuss about measurement and units. Before we will open the lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next, the learning objective in this lesson. Students are able to understand base and derived quantity. Siswa dapat memahami besaran pokok dan besaran turunan. Students are able to use instrument in measurement. Siswa dapat menggunakan alat-alat dalam pengukuran. Measurement atau pengukuran. Measuring is the process of comparing a quantity with another quantity which is used as unit. Measuring adalah dalam bahasa Indonesianya mengukur. Mengukur adalah sebuah proses membandingkan sebuah besaran dengan besaran yang lainnya dengan menggunakan satuan. Quantity dalam bahasa Indonesia adalah besaran. Quantity are everything that can be measured. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai yang dapat ditunjukkan oleh angka, has value that can be expressed by number, and has the certain units, dan memiliki satuan yang pasti. For example, length of ruler or volume of cube. Untuk contohnya, panjang dari penggaris atau volume dari kubus. A unit is the standard of measurement. Satuan adalah standar pengukuran. For example, meter, kilogram. Next, measurement are expressed in two parts. Pengukuran ditunjukkan dalam dua bagian. Yang pertama adalah the numerical value atau number, and the unit, satuan. The numerical value tells us how much there is of something. Nilai angka memberitahu kita berapa banyak sesuatu itu. The unit tells us the standard that we are comparing the value to. Satuan memberitahu kita standar yang kita gunakan untuk membandingkannya juga. Contohnya, 2 kg mango. 2 is the numerical value. Kilogram is the units, satuannya. Physical quantity. Ada dua besaran fisika. First, base quantity atau besaran pokok. Second, derived quantity atau besaran turunan. Base quantity are quantities the units of which are predetermined and they are not derived from another quantities. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang unitnya sudah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok yang harus kita ingat. Yang pertama ada panjang, length. Yang kedua ada massa, mass. Yang ketiga ada waktu, time. Yang keempat ada kuat arus, electric current. Yang kelima ada suhu atau temperatur. Yang keenam ada jumlah zat
atau amount of substance. Dan yang ketujuh ada luminous intensity atau intensitas cahaya. Length itu sendiri memiliki unit yaitu meter, mass kilogram, time second, electric current ampere, temperatur Kelvin, amount of substance mol, luminous intensity kandela. Derived quantity atau besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi yang perlu diingat adalah selain dari besaran pokok maka termasuk besaran turunan. Apa saja? Contohnya ada area, volume, density, velocity, kecepatan, acceleration, percepatan, dan force, gaya. Area termasuk derived quantity karena memiliki hubungan dengan besaran pokok yaitu length. Length time length menjadi meter square untuk satuannya. Volume, length, time length, panjang kali panjang dikali panjang maka akan menjadi meter kubik untuk satuannya. Density, massa jenis. Jadi relationship ini tidak lain akan menghasilkan sebuah formula dari masing-masing. Seperti itu, formula atau rumus. Next, measuring length atau mengukur panjang. The standard unit of length is meter. Satuan dari panjang adalah meter. Length is distance between two specified point. Panjang adalah jarak antara dua titik yang spesifik atau pasti. We need to know the shape, space occupies of figure or object to measure the area. Jadi kita perlu mengetahui bentuk, kemudian ruangnya suatu objek untuk mengukur sebuah area. There are two kinds of object atau figure. Ada dua jenis objek. Yang pertama adalah reguler atau objek yang beraturan dan irregular, objek yang tidak beraturan. Nah, ini dia contoh dari objek yang beraturan atau regular objek. Contohnya adalah kubus. Maka kita bisa menghitung areanya. We can calculate the areas of regular figure by using the right formula. Kita bisa menghitung area dari sebuah benda yang beraturan dengan menggunakan rumus yang pasti. Contohnya untuk mengukur area adalah sisi kali sisi. Kemudian kita bisa mengukur area yang tidak beraturan. We can measure the area of irregular figure by indirectly using graphing paper. Nah, ini adalah contoh dari graphing paper. Nah, kalau kita mau mengukurnya maka menggunakan graphing paper. Oke, next, length measuring instrument. Alat untuk mengukur panjang. Ada ruler, penggaris. Contohnya ada metric ruler yang sering digunakan. Kemudian ada metric meter stick. Kemudian ada vernier calipers ini. Lalu ada juga micrometer calipers. Nah, penggunaan ini tergantung dari besarnya ukuran panjang. Biasanya untuk mengukur panjang diameter benda yang
cukup kecil, maka menggunakan vernier calipers. Kalau misalnya micrometer calipers juga bisa digunakan untuk benda yang lebih kecil lagi. Kemudian next, measuring volume atau mengukur volume. Volume is a measure of how much space an object occupies. Volume adalah ukuran berapa banyak ruangnya yang memenuhi sebuah objek. The standard unit of volume is cubic meter atau meter kubik ya. Bisa juga cubic centimeter, liter, milimeter. The volume of an object is the amount of space it occupies. Seperti yang tadi jelaskan, volume dari sebuah objek adalah jumlah dari sesuatu yang menempati ruangnya. Cara menghitung volume kubus contohnya, maka volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, sehingga menjadi nanti meter kubik. Oke. Next, there are two ways to measure the volume of an object: indirect method or direct method. Firstly, direct method can be conducted to measure the volume both liquid and solid object. Kemudian, indirect method can be conducted using a volumetric cylinder and overflow can. Jadi, ada yang secara langsung dan tidak langsung untuk mengukur sebuah volume. Kalau misalnya direct, bisa diukur volume dari keduanya, liquid dan solid object. Tapi kalau misalnya indirect method, bisa digunakan dengan volumetric cylinder and overflow can. Jadi nanti airnya itu untuk mengukur volume, airnya akan dialirkan lagi ke sebuah gelas. Jadi hasil dari gas itu adalah nanti benda yang dicelupkan ke volumetric cylinder. Seperti itu. Volume measuring instrument, alat untuk mengukur volume. Ada measuring cylinder untuk liquid dan irregular solid. Kemudian ada burette, ada pipette, dan untuk mengukur volume benda yang regular solid atau padat dan beraturan bisa menggunakan rumus ya. Contohnya untuk kubus, sisi kali sisi kali sisi. Untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu. Itu adalah right formula. Atau overflow can untuk irregular solid. Oke. Measuring mass. The standard unit of mass is the kilogram. Satuannya dari massa adalah kilogram. The amount of matter in a body is called mass. Jadi jumlah dari suatu zat di suatu badan itu adalah massa. Other commonly used units for mass are grams, milligrams, and tons. Satuan yang biasa digunakan lainnya untuk massa adalah gram, miligram, dan juga ton. Mass measuring instrument, alat yang digunakan untuk mengukur massa. Yang pertama ada pair of scale, timbangan. Kemudian ada juga di electronic scale, ini timbangan yang elektronik atau digital seperti ini. Kemudian density atau massa jenis. Which weighs more? Mana yang lebih berat? A kilogram of feathers or a kilogram of iron?
1 kilogram bulu atau 1 kilogram besi, mana yang lebih berat? Ayo coba dipikirkan. Nah, mengukur massa jenis, measuring density. A density of a substance is the mass per unit volume of substance. Jadi massa jenis sebuah zat adalah massa per volume dari zat tersebut. The same type of substance will have the same density. Zat yang memiliki tipe yang sama akan memiliki massa jenis yang sama. Kemudian the standard unit of density is kilogram per meter cubic. Satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Nah, untuk di sini the same type of substance will have the same density. Artinya zat yang tipenya sama akan memiliki massa jenis yang sama. Contohnya, massa jenis dari 1 liter minyak adalah 800, sama dengan 1 liter minyak dengan 10 liter minyak memiliki density yang sama, yaitu 800. Jadi density itu sama tipenya, ya, seperti itu. Nah, ini untuk derive formulanya. Density adalah massa per volume. Nah, ternyata dalam Al-Quran juga ada. Kita perlu ketahui bahwa Allah juga menerangkan tentang ukuran dari segala sesuatu, seperti yang ada di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Masya Allah. Oke, glosari yang kita gunakan: base pokok, derived turunan, density massa jenis, measurement pengukuran, unit satuan, quantity besaran. Okay, thanks for your attention. We close our lesson this time. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.